Selamat pagi teman-teman semua. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda kembali ya dalam video online learning masih mengenai service excellence. Bagaimana membangun quality service ya, service quality yang bagus atau customer service yang kredibel, yang cetar membahana. Ya. Dalam video sebelumnya kita sudah bicara mengenai 5 elemen serve qual atau service quality yang lazim dipakai di berbagai perusahaan di dunia. Ya. Nah, dalam modul kali ini kita akan bicara mengenai komponen service culture atau budaya pelayanan yang baik itu sebenarnya apa saja sih elemen-elemennya. Ya. Bisa Anda lihat di dalam slide berikut ini ya. Ya, jadi ini adalah skema komponen service culture ya. Jadi service culture-nya ada di tengah, ditopang oleh produk dan service atau produk dan service-nya, juga ada misi service-nya. Tapi kemudian di kanan kirinya itu juga ada berbagai elemen mas ya. Ada sistem delivery-nya, ada training-nya, pelatihan, ada motivasi dan penghargaannya, ada employee role and expectation, ada prosedur dan sistem, juga peraturan, dan juga ada dukungan manajemen. Jadi kalau Anda lihat, komponen service culture itu tidak hanya berkaitan dengan pegawai frontline mas ya. Selama ini kita membayangkan service excellence itu hanya berkaitan dengan pegawai frontline saja, sudah selesai. That's wrong, very wrong. Karena sebenarnya kultur pelayanan itu dibangun oleh berbagai aspek ini secara komprehensif. Ada trainingnya, ada kebijakan yang jelas, ada sistem yang jelas, ada sistem reward yang oke, ada sistem delivery-nya, dan seterusnya. Ya. Nah, mari coba kita bedah ya, secara lebih detail ya. Di dalam slide berikutnya saya menjelaskan mengenai apa itu misi pelayanan ya, dan apa itu produk dan service. Ya, jadi dalam slide berikutnya bisa Anda lihat misi pelayanan atau visi ya dari organisasi Anda dalam aspek pelayanan pelanggan, arah atau visi dari organisasi Anda. Ya, visinya seperti apa? Anda menempatkan pelanggan itu seperti apa? Ya, visinya itu dijelaskan. Itu kunci itu mas ya, fondasi. Jadi sekali lagi Peter F. Drucker mengatakan the first job of your business itu create customers, kemudian maintain customers. Ya, jadi bagaimana visinya? Ya, pelanggan harus selalu dipuaskan. Ya. Nah yang kedua adalah produk dan service ya. Ini tentu produk Anda atau layanan Anda. Kalau Anda bergerak di bidang manufacturing ya produknya produk, ya benda seperti mobil tadi, atau sepatu, atau laptop, atau smartphone. Ya, tapi kalau Anda perusahaan jasa ya layanannya tadi industri penerbangan, atau hotel, atau rumah sakit itu kan jasa mas. Atau perbankan itu jasa. Nah itu mutunya selalu harus reliable mas ya. Nah komponen-komponennya berikutnya ini mas ya, di slide berikutnya adalah sistem pengirimannya ya. Bagaimana Anda mendeliver produk atau service Anda. Ya, sistem pengirimannya. Ya. Tadi saya cerita mengenai bagaimana Lion mengelola armada pesawatnya yang sangat banyak, ya ratusan, sehingga kadang-kadang mereka delay pesawatnya karena ada ratusan penerbangan. Sistem pengirimannya itu. Atau tadi saya cerita mengenai IndiHome, ya mereka menjanjikan layanan broadband, tapi kadang-kadang banyak trouble-nya. Itu berarti layanan pengiriman barangnya kurang oke. Atau Anda beli smartphone Samsung, misalnya merek Samsung atau merek Asus, belum ada 2 bulan sudah rusak, layarnya hilang, itu tidak reliable, ya, tidak maknyus. Atau Anda punya industri rumah sakit ya, ada beberapa praktek yang malpraktek itu kan disaster mas, ya, errornya banyak. Kemudian elemen kedua adalah trainingnya ya, bagaimana Anda membekali karyawan Anda dengan training yang continuous, tidak hanya training mengenai service excellence sebenarnya, tapi juga training mengenai quality management misalnya, atau training mengenai teamwork misalnya. Ya, karena sebenarnya training quality service itu hanya bagian akhir. Itu ditopang oleh juga oleh training-training lainnya. Ya, sejauh mana Anda punya budget training, ya, training yang konsisten mengenai customer service, mengenai product knowledge, mengenai marketing misalnya. Kemudian motivator dan penghargaan ya di slide berikutnya ini adalah sistem reward dan punishment. Ya. Perusahaan Anda punya nggak satu sistem skema yang memberikan reward bagi siapa saja yang bisa menyelesaikan kasus pelanggan dengan cepat misalnya. Atau sebaliknya, bagian-bagian tertentu yang lambat
merespon kebutuhan pelanggan bisa kena penalti. Misalnya bonusnya dikurangi, ya, atau promosinya di freeze sebelum departemen itu bisa melakukan perbaikan kinerja untuk melayani pelanggan dengan lebih baik. Tadi misalnya Lion Air on time performance-nya misalnya katakanlah baru 70% ya, belum 99% ya. Nah, mereka mungkin bisa kasih bonus kalau OTP-nya on time performance-nya meningkat menjadi 90%, kita akan ngasih bonus sekian kepada semua karyawan gitu ya. Itu namanya bagaimana kepuasan pelanggan itu berimpact terhadap kinerja. Atau misalnya perusahaan lain punya kebijakan seperti ini, mereka setiap tahun melakukan survei kepuasan pelanggan, Mas. Nah, mereka punya janji kalau skor kepuasan pelanggannya itu ada di angka 8 ya, dari skala 1 sampai 10, rata-rata kepuasan pelanggannya ada di 8, mereka berjanji akan memberikan bonus kepada karyawan. Itu kan oke, Mas. Ya, jadi karyawannya menjadi lebih giat, lebih gigih untuk memuaskan pelanggan. Karena kalau pelanggannya skor kepuasannya 8, mereka juga akan dapat reward. Sebaliknya perusahaan itu juga mengatakan kalau kepuasan pelanggannya ada di angka 6, maka tidak akan ada bonus sama sekali misalnya. Kenaikan gajinya juga mungkin cukup 3% gitu, Mas ya. Gajinya 3%. Ya, rupiahnya sudah anjlok terhadap dolar 40%. Ya, gaji Anda naik cuma 3%, Mas. Aduh, kasihan juga ya. Kasihan itu. Ya, tapi nggak apa-apa, Mas. Tetap bersyukur ya masih punya pekerjaan, Mas ya. Nah, yang berikutnya ini ya, employee rules ya. Jelas perannya, ekspektasi. Nah, ini employee rule ini yang sering menjadi persoalan ya. Tumpang tindih mungkin ya, tidak ada kejelasan ini tanggung jawabnya siapa, saling menyalahkan, sehingga ketika ada pelanggan komplain Anda kalang kabut karena saling menuding ini urusannya bagian pemeliharaan. Orang pemeliharanya bilang ini urusannya spare part-nya ini kurang bagus nih, spare part-nya lambat, jadi komplain pelanggannya tidak bisa kita penuhi dengan cepat. Atau tadi masalah Telkom IndiHome tadi ya, mungkin outsourcing-nya tidak saling koordinasi ya, petugas outsourcing-nya mungkin juga gajinya tidak tinggi, jadi kerjanya ogah-ogahan. Ya, ekspektasinya terlalu tinggi mungkin outsourcing-nya, sehingga ya pelayanannya menjadi amburadul karena outsourcing-nya tidak begitu tangguh. Ya, banyak nih perusahaan-perusahaan BUMN yang menyerahkan pelayanan pelanggannya kepada para perusahaan outsourcing, Mas. Ya, itu agak sedikit juga ya, salah satu ironi ya, dilema. Sama nih, Mas ya, di tempat Anda harus dijelaskan job desk-nya jelas. Bahkan kalau perlu ada satu divisi yang lintas fungsi. Jadi kalau ada komplain pelanggan, divisi ini yang langsung menghandle. Dia bisa langsung intervensi ke divisi-divisi lainnya, intervensi. Kadang-kadang pelayanan pelanggan menjadi terhambat karena masing-masing divisi terlalu kaku, terlalu egosentris. Tidak fokus pada kepentingan pelanggan. Makanya dikasih tadi reward bonus. Begitu kasih bonus, semua divisi harapannya menjadi lebih aktif kerjasama. Karena kalau pelanggannya menjadi puas, kan mereka semua dapat bonus, Mas. Kemudian yang berikutnya adalah prosedur dan peraturan atau sistem, ya, pedoman yang menetapkan bagaimana situasi transaksi pelayanan pelanggan yang berbeda-beda ditangani dan dikelola. Nah, ini juga ya, sistemnya, kebijakannya, bahkan mungkin sistem IT-nya. Ya. Banyak perusahaan yang pengelolaan pelanggannya masih manual, jadi agak repot. Ya. Jadi seringkali contohnya misalnya ini, Mas ya, contohnya saya nelpon taksi Bluebird ya. Itu kan lewat telepon bisa pesan ya. Itu menarik ketika saya ngasih nomor telepon saya, mereka langsung tersimpan data saya, tapi nomor telepon rumah. Dan setiap kali kemudian mereka nanya telepon HP saya. Jadi HP sayanya itu tidak tersimpan dalam sistem mereka. Jadi itu karena softwarenya mereka berarti kurang canggih. Mereka hanya menyimpan satu nomor, tidak bisa menyimpan dua nomor. Nomor telepon rumah sama telepon HP. Tidak bisa. Jadi mereka hanya menyimpan nomor telepon rumah saya. Jadi setiap kali saya nelpon, saya selalu harus bilang nomor HP saya sekian. Itu kan tidak bagus. Annoying. Ya. Idealnya kan mereka bisa tahu nomor telepon saya, bisa tahu nomor HP saya. Ya. IT ini, Mas ya, IT ini punya peran yang sangat kunci ya untuk pelayanan pelanggan di berbagai bidang. Gojek misalnya, Gojek itu fenomena yang luar biasa, pelayanan pelanggannya cepat ya. Itu karena apa ya? Karena kekuatan aplikasi.
mobile application Gojek. Ya, jadi aplikasi itu, dunia IT itu sangat punya peran penting. Mobile banking sekarang saya ketika transfer sekarang pakai mobile banking. Ya, tidak lagi ke ATM. Ya, jarang saya ke ATM hanya untuk ngambil uang. Dan kadang-kadang sedikit saja karena juga kita sudah bayar pakai ATM, kartu debit. Jadi mobile banking itu juga salah satu revolusi itu dalam pelayanan pelanggan. Ya, jadi sama Mas di dalam perusahaan Anda kalau bisa sistem IT-nya dipertangguh supaya pelayanan pelanggannya menjadi lebih cepat, tidak hanya manual. Karena IT itu kunci. Dan yang terakhir bisa Anda lihat di slide berikutnya adalah dukungan top manajemen ya, kesiapan dan dukungan manajemen untuk membimbing karyawan di lini depan dalam interaksi dengan pelanggan. Ya, jadi ini komitmen manajemen ini diwujudkan ya tadi investasi untuk IT-nya, investasi untuk pelatihan. Jadi top manajemen tidak hanya ngasih nasihat saja Mas, ya, tidak hanya ngasih instruksi. Itu frontliner kerjanya yang benar, yang ramah, fine. Tapi ya top manajemennya harus invest juga untuk teknologinya, untuk tangible-nya tadi. Supaya WC-nya wangi. Itu kan butuh investasi juga. Butuh dukungan top manajemen. Ya. Jadi itulah Mas ya komponen service culture. Ya, tidak hanya empati, tidak hanya pelayanan di front line, tapi juga back office-nya juga harus diperkuat. Dukungan top manajemen, sistemnya, sistem reward-nya diperjelas. Ada ekspektasi peran yang jelas, supaya tidak saling tumpang tindih. Baru itulah ketemu service culture yang excellent, yang wow. Yang bisa membuat pelanggan bilang wow. Bukan pelayanan pelanggan yang abal-abal dan brekele gitu ya. Tapi pelayanan pelanggan yang wow. Oke. Itulah komponen mengenai service culture ya. Kita akan lanjutkan dalam video online berikutnya tentang keterampilan kunci bagaimana melakukan pelayanan pelanggan yang excellence. Terima kasih.